Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya pada minggu pagi ini. Dan minggu pagi ini kita dilayani oleh Karanggi, Kairi, Kamince, Kaela, dan Kaya. Adik-adik senang ya, kita masih terus sehat, terus dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu dengan rasa ungkapan syukur kita mau datang beribadah. Semua persiapkan hati dan pikiran. Jangan lupa Alkitabnya juga disiapkan. Kita mau masuk dalam ibadah. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Pakai gerakan ya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa pembukaan dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah berkati kami, Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk kami datang kami mau beribadah pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu untuk persiapan firman. Siapkan Alkitabnya. Lalu kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 271. Cinta akan Yesus. Waktu itu kita sudah pernah loh menyanyikannya. Mari kita menyanyikannya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, kita akan masuk dalam renungan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua penyertaan pimpinan Tuhan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan memimpin kami, dan kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan memimpin kami, menyertai kami, menuntun kami, sehingga firman-Mu kami boleh dengar dan kami boleh menemukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan melayani, membawa firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, sehingga firman yang keluar dari mulutnya itu adalah kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Di bawah judul Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, yaitu Kristus Yesus, menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik,
Firman tadi menceritakan mengenai perjalanan hidup Bapak Paulus. Bapak Paulus menceritakan bahwa dulu kehidupannya adalah hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Dia melakukan hal-hal jahat. Tapi Tuhan mau mengampuni dan memulihkan hidup Bapak Paulus sehingga Bapak Paulus menjadi rasul yang menceritakan firman Tuhan kepada banyak bangsa. Hal ini juga yang diceritakan kepada Bapak Timotius, yaitu murid Bapak Paulus, agar ia boleh selalu disertai Tuhan dalam menceritakan firman Tuhan kemanapun ia berada. Karena Bapak Timotius merupakan orang muda yang mungkin sering diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitarnya. Tapi Bapak Paulus mau agar Bapak Timotius selalu percaya kepada Tuhan dalam memulihkan kehidupan setiap orang. Sama seperti kita adik-adik, siapa yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Kita pernah mengejek teman, membuat teman kita menangis, atau kita pernah mencontek saat ulangan. Ayo, siapa yang pernah? Nah, adik-adik, firman Tuhan yang mengajarkan walaupun kita pernah melakukan dosa di masa lalu, kasih Tuhan Yesus selalu ada buat kita agar kita mau bertobat dan Tuhan Yesus mau memulihkan kehidupan kita. Karena terkadang kita mungkin ada dalam keadaan-keadaan yang membuat kita melakukan dosa, seperti kita lupa belajar pada ulangan sehingga kita mengambil jalan pintas untuk mencontek. Tapi adik-adik, hal itu tidak baik ya, jangan diulangi lagi. Tapi ketika kita sudah melakukannya, kita harus memohon pertobatan dari Tuhan, dan kita juga harus berjanji agar Tuhan boleh memulihkan hidup kita, agar Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita di masa lalu, dan kita boleh berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik pernah dengar gak kata bullying atau bully? Ya, bullying atau bully adalah sikap yang mengganggu, mengejek, mengancam, atau mempermalukan orang lain yang mungkin kita lakukan. Coba adik-adik, pernah gak ya kita mengejek teman-teman kita di sekolah, atau kita mengganggu teman-teman kita karena lagi iseng nih? Ayo, siapa yang pernah? Coba sekarang kita lihat ya salah satu video mengenai bullying. Ku punya seorang teman, nakal, manja dan pongah. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi murah. Kerjanya hanya
adik-adik, bagaimana videonya? Dilihat kan? Pada akhirnya di video tersebut orang yang pernah membullying akhirnya apa adik-adik? Ya, dia bertobat dan tidak mau membullying lagi karena dia sudah sadar akan kesalahannya. Sama kan tadi adik-adik, seperti firman tadi, ketika orang yang pernah melakukan kesalahan, ketika dia sudah sadar, dia boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya adik-adik, ketika kita mungkin mengalami masa-masa penolakan atau kita mengalami kesulitan sehingga tidak berasa kita melakukan suatu kedosaan, kita tidak boleh malu untuk memohon ampun dan meminta pemulihan Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena Tuhan Yesus pasti senang banget kalau kita mau dipulihkan oleh hidup kita dari dosa-dosa. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PAG PIB yang keberapa? Hayo. Yang ke-61. Sudah 61 Tuhan Yesus boleh menyertai Pelkat PAG PIB dalam melayani adik-adik semua nih. Yuk, jangan lupa ya, kita tetap harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai Pelkat PAG PIB dalam melayani adik-adik semua. Adik-adik, kita sama-sama tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita akan merespon firman yang tadi kita sama-sama sudah dengar lewat nyanyian Kidung Ceria nomor 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan di muka bumi ini, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, presbiter, kantor sekretariat, sampai pada pengurus pelkat Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang boleh bertugas agar dalam menjalankan tugas pelayanannya, mereka boleh menjalankannya dengan tulus Tuhan. Tuhan juga berkati gedung gereja kami Tuhan. Tuhan mau jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden sampai pada RT RW. Tuhan kiranya berikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan bijaksana. Kiranya juga Tuhan jaga negara kami, jauhkanlah dari bencana alam, dari kejahatan teroris maupun dari segala macam virus sakit penyakit Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kami selaku anak-anak-Mu supaya kami dapat berbuat baik untuk negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk orang-orang yang sedang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya boleh jamah mereka melalui makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka makan dan minum, supaya mereka yang sakit boleh segera pulih dan segera berkumpul dengan keluarga masing-masing, sehingga mereka juga boleh menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua adik-adik lain kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan juga berkat yang melimpah Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak lain kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati pelayanan kakak-kakak kami dan juga memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah adik-adik klien kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya setelah pandemi ini selesai, Tuhan juga boleh kembalikan mereka untuk pergi ke sekolah seperti sedia kala. Bagi teman-teman kami, adik-adik klien kami yang boleh naik kelas, Tuhan juga berkati. Bagi adik-adik klien kami juga yang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekolah menengah pertama, juga Tuhan persiapkan sekolah yang terbaik Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik klien kami boleh menjadi contoh, menjadi berkat bagi teman-temannya dimanapun mereka berada.
Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya dikasih ke Mama Papa ya, dan Mama Papa yang akan kasih ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan Yesus mau memberkati persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih kepada sesama. Berkati juga para majelis yang akan mengatur semuanya ini, dan biarlah ini berguna bagi kepada sesama dan ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah kami, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah minggunya. Kita akan tutup ibadah ini lewat Kidung Ceria nomor 278, Hati-hati tanganku yang kecil. Pakai gerakannya. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Ya, adik-adik, jangan lupa adik-adik harus tetap jaga jarak. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Jangan main-main di luar ya. Tetap di rumah aja. Nanti kita akan ketemu lagi pada minggu depan lewat ibadah online PLKPA GBB Anugerah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.